Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam video bersama Pak Deta. Kita akan belajar tentang debit ya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran secara luring ya, masuk di sekolah walaupun cuma seminggu 2 kali, tapi sudah bersyukur sudah ketemu dengan Pak Deta. Kemarin kita sudah praktek bagaimana mencari debit, bagaimana mencari aliran air, volumenya berapa. Kemarin kita pakai apa itu tabung Erlenmeyer ya. Terus kemudian pakai apa lagi itu? Pakai keran, pakai waktunya, pakai HP atau ada pakai jam gitu. Kita sudah praktek tentang debit. Hari ini kita akan memberi penguatan untuk ulangan besok. Besok kan ulangan debit hari Jumat, ini hari Kamis. Pembelajaran hari ini adalah hanya mengingatkan kembali. Apalagi ada beberapa kelas yang ngajar bukan Pak Deta, karena walaupun gurunya Pak Deta, karena harus dibagi yang ngajar wali kelasnya, nggak apa-apa ya. Semoga ini disimak baik-baik agar besok ulangan yang masuk hari Jumat ulangan hari Jumat, yang masuk hari Selasa ulangan hari Selasa bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kita kembali lagi ke debit. Debit adalah banyaknya volume atau zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Kemarin kita sudah belajar keran ya, kerannya kita hidupkan. Kemarin kita sudah praktek ya kan. Ini kerannya mengalir, terus kita kasih itu apa namanya tabung atau benda yang sudah ada ukurannya, yaitu kemarin 250 ml. Nah, kita hitung waktunya. Kalau kerannya kecil, debitnya berapa ya. Jadi aliran yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi kalau waktunya alirnya kecil, biasanya volumenya lama ya penuhnya. Kalau alirannya besar, volumenya lain, namanya debitnya itu. Debitnya semakin besar debitnya, maka air yang mengalir semakin banyak. Biasanya banyaknya zat cair atau volume dinyatakan dalam meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, atau liter. Kemarin kita sudah belajar tentang volume. Nah, dalam satu waktu biasanya kita pakai hanya 3 detik, menit, dan jam. Oke, debit lambangnya Hi. Boleh kalau kita di sini boleh pakai debit D gitu aja. Sama dengan volume ya dibagi waktu. Kemarin udah ngitung ya. Kita hanya diulang lagi. Diingat-ingat. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu gimana? Mencari waktu ya sama. Waktunya berapa itu volumenya berapa dibagi debit. Ini dicatat ya. Walaupun di buku sudah ada. Atau kalau mau mencari volume, gampang ini debit dikali waktu. Ya, satuan debit misalkan sentimeter kubik per detik, meter kubik per detik, meter per jam, dan sebagainya. Sebuah keran contoh ya, misalkan mempunyai debit 25 liter per menit. Artinya setiap 1 menit air yang mengalir adalah 25 liter. Jadi 25 liter per menit ya. Ini ada di buku ISPS ada membaca. Jadi intinya tiap menit menghasilkan 25 liter gitu ya. Oke, next. Kita akan contoh latihan. Lihat, misalnya debitnya 18 liter per menit. Jadikan cc per detik ya. Seperti biasa mesti kayak gini. Volumenya sama dengan 18 liter ya. Waktunya kalau ini kan 18 liter per 1 menit. Jadi waktunya itu 1 menit. Bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Sesuai pertanyaannya, kita ubah dulu sesuai dengan permintaannya. Misalkan di sini 18 liter per menit, kita buat ke cc. 18 kali 1000 cc. Kenapa? Karena 1 liter itu 1000 cc. Sudah diberi catatannya oleh Pak Deta ya. Berarti ini 18.000 cc. Waktunya adalah 1 menit. Lah 1 menit ini disuruh rubah ke detik. 1 menit 60 detik. Berarti 1 kali 60 detik. Gitu ya. Berarti sama dengan 60 detik. Ya, ingat. Ini sebenarnya udah debitnya ini buat kita hitung. Ini cara Pak Deta yang paling mudah satu-satu daripada langsung tak perkalikan seperti di contoh kemarin agak ribet, ini satu-satu lebih mudah ya. Berarti dengan debit sama dengan volume dibagi waktu sama dengan kok nggak cukup ya. Sama dengan berapa itu? 18.000 dibagi 60. Tinggal dicoret nolnya, coret. 18 bagi 3 adalah 18 bagi 6 adalah 3, nolnya ada 2. 300 ya cc per detik ya. Ya 1 liter itu 1000 cc ya. Ya, cc itu sama dengan mililiter, ingat-ingat. Oke, contoh lagi ini. Volumenya 70 ml per detik ya. Ini agak susah ini ya. Volume sama dengan 70 ml. Mililiter itu sama dengan cc. Jadikan liter dibagi 1000. Jadi 70 per 1000. Ya ini 1000 ya ini. Masuk kayak angka apa itu? Gitu ya. 1000 ya
liter. Terus waktunya 1 detik lah. 1 detik itu berapa jam? Ini paling materi ya paling. 1 detik itu adalah dibagi 3.600 jam. 3.600 jam. Karena 1 jam itu 3.600 detik. Sudah diajarkan ya. Satuan waktu sebelum kecepatan. Lah, berarti kita buat debitnya lagi. Debit sama dengan volume dibagi-baginya boleh gini. Dibagi waktu. Ya, sama dengan volumenya adalah 70/1000. Oh, nolnya kita coret dulu boleh. Dibagi ya 1/3600 lah. Ngitungnya gini. Gampang ini sebenarnya ya. Tinggal ingat pecahan pada semester ini pada awal-awal kelas 5 itu belajar tentang perkalian pecahan. Berarti 7/100 dikali dengan kebalikannya. 3.600/1. Nolnya coret 2. Sama-sama dibagi 100 ya habis. Berarti tinggal 7 kali 36. 7 kali 36 berapa sih? Ya, kita pakai cara susun. Kemarin saya cek di kelas, beberapa sudah lupa cara susun ya. 7 kali 6, 42. Satuannya tulis 4-nya. 7 kali 3, 21 tambah 5. Ya, 25. Berarti 25. 2. Satuannya apa? Sesuai permintaan. Liter per jam. Gitu ya. Besok soalnya kayak gini. Ya, tapi angkanya mudah lah ya. Besok soalnya 10, waktunya 1 jam pelajaran. Ya, oke, next. Nah, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan debit. Kemarin sudah saya ajarkan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang berhubungan dengan debit. Misalkan debit aliran air pada penggerak turbin untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Debit curah hujan untuk menentukan kelembapan suatu daerah. Ya, itu penting itu. Misalnya ada untuk BMKG ya. Itu biasanya untuk memprediksi hujannya, curah hujannya lebat tidak. Karena untuk menghidupkan generator, jadi ceritanya itu, kalau di Jakarta itu kan tanahnya lebih rendah dari lautan. Jadi kalau hujan, airnya masuk ke saliran pipa. Jadi gini ceritanya. Ini tanahnya, ini misalkan tanahnya itu lebih rendah daripada lautan. Jadi ini laut misalkan. Nah, ketika hujan pasti banjir kan? Nah, ini alirannya di sini, airnya turun ke mana itu? Ke gotnya atau ke gorong-gorong namanya ya. Di gorong-gorong ini ada generator ya, termasuk di Semarang ini juga ini ada di Semarang. Semarang itu termasuk rob ya, ada tanahnya itu lebih rendah daripada airan laut. Jadi dia punya gorong-gorong. Kenapa nggak airnya tanahnya itu tiap tahun itu terjadi penurunan ya. Nah, di sini dialirkan oleh karena penyerapannya tidak sempurna, harusnya itu nggak mungkin kalau sempurna, kalau ada resapan tanah itu sebenarnya air hujan itu bisa masuk ke tanah, nanti ditahan oleh tanaman-tanaman. Nah, tetapi karena di Semarang, di Jakarta itu tanamannya sedikit, lebih banyak gedung-gedung, itu tanah-tanahnya dicor, jadi air itu nggak langsung ke tanah, tapi di sini dulu. Di sini airnya masuk, akhirnya lah disedot oleh generator. Ada generator dengan bukan generator ya, istilah pompa ya. Pompanya itu kekuatannya besar sekali. Ya, ketika tanah di sini dipompanya dihidupin, ada lebih dari 7 ya. Yang ukurannya itu buanter, jadi airnya dimasukkan lagi ke laut. Nah, ini ada kayak itu di Semarang itu namanya kayak talut ya. Talut itu jadi kalau kamu ke Tanjung Mas ya, di Semarang itu ada perumahan namanya saya lupa. Lah perumahannya airnya itu lebih tinggi daripada ini air sungai ya, air laut ya, ke laut ya. Nah, itu jalannya itu lebih rendah daripada air lautnya. Jadi kalau ini bocor ya udah selesai. Rumahnya hanyut semua ya, pasti tingginya sampai 3 meter 2 meter. Itu bener kisahnya tadi Semarang itu. Karena Pak Deta tinggal beberapa hari di Semarang. Gambarnya kok nutupi ya. Nah, itulah gunanya untuk kita tahu hujannya, debitnya itu seperti ini. Salah satunya, banyak sekali manfaatnya kalau belajar matematika. Oke, kita cek latihan soal. Sebuah kolam renang diisi oleh air pipa. Pipa tersebut mampu mengalir air sebanyak 720 liter dalam 2 menit. Ya, berarti volumenya, kok warnanya merah? Nah, volumenya adalah 720 liter. Gampang. Sentimeter kubik, jadikan sentimeter kubik. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Berarti kalau ke sentimeter kali 1000, 720.000 sentimeter kubik. Terus waktunya, kita cari waktunya. Waktu sama dengan 20 menit. Nah, 20 menit jadikan permintaannya detik. Karena 1 menit 60 detik.
60 kali 60 20 kali 60 detik. Berarti sama dengan 1.200 detik ya. Besok ulangannya kayak gini ya. Tapi angkanya dibuat pas ya. Besok tenang. Berarti pertanyaannya debit alirannya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Sama dengan volumenya adalah 720.000 dibagi 1.200. Nolnya coret dulu biar gampang. Wah, ngek. 72 bagi 12 itu pas 6. Berarti 600 cm kubik per detik gitu ya. Oke, lanjut. Next. Wah, ini ketutupannya. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 192 cm kubik per detik. Untuk mengisi bak mandi itu diperlukan waktu 12 menit. Berapa volume air bak mandi tersebut? Mudah sekali. Pertama kita tahu bahwa debit itu sama dengan 192 cm kubik per detik. Ingat, satuannya ini di detik ya, disamakan nanti. Waktunya sama dengan berapa itu? 12 menit. Ya, jadikan dulu detik. Sama dengan 12 sesuai dengan debitnya, sesuai permintaannya ya, 60 detik. Berarti sama dengan berapa itu? 720 detik. Ya, kita cari. Berapa volumenya? Ya, ingat volume tadi rumusnya apa? Volume sama dengan debit dikali waktu. Sama dengan debitnya adalah 192 dikali 720. Wah, angkanya kok besar-besar. Pakai cara susunnya susah. Enggak juga kalau sebenarnya udah bisa ya. Ya, kita ngajar pelan-pelan aja enggak apa-apa. 2 kali 2, 4. 2 kali 9, 18. Nyimpen 1. 2 kali 2, 1 tambah 1, 3. 7 kali 2, 14. Nyimpen 1. Harus hafal ya. 7 kali 9, 63 tambah 1, 6, 4. Nyimpen 1. Nyimpen 6. 7 kali 1, 7 tambah 6, 13. 4, 2, 8, 3, 1. Ya, 1, 3, 8, 2, 4. Nolnya kan ada. Nah, sentimeter kubik. Kan pertanyaannya berapa liter? Ya, dijadikan liter. 138, karena bagi 1000, 240 liter. Biasanya, Nak, ketika ngitung itu biasanya anak-anak itu nggak teliti. Ya, harus caranya itu diulang 2 kali lah paling enggak. Ya, diulang lagi tanpa melihat ini ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 18, simpen 1, 3. 7 kali 2, 14, simpen 1. 7 kali 9, 63, tambah 1, 64, simpen 1, 6. 7 kali 1, 7, tambah 3, 13. Hati-hati, kayak gini tuh sering nggak teliti. Bahkan beberapa anak nggak mau udah ngitung, kalau ada sulah kayak gini nggak mau ngitung lagi. Ada itu. Ya, dicoba aja latihan ya, matematika dasarnya itu perkalian seperti ini. Oke, lanjut. Next. Wah, ini latihan soal. Ini ada beberapa sampai belakang itu cuma latihan soal. Ada bisa, Pak Deta ngerjakan ini dengan cepat bisa. Seperti ini coba langsung bisa. 3 meter kubik per 1 detik. Gitu. Langsung cara cepat ini juga boleh. Ini jadikan liter. Ini pernya sama detik. Kalau sama ya sama. Ini tetap 1 ya 1 lah. 7 meter kubik jadikan liter. 1 meter kubik kan 1000 liter. Ya udah, berarti tinggal 7 kali 1000. Jawabannya adalah 7.000 liter per detik. Ya, oke. Ada dengar ada enggak? Udah siang ternyata ya. Oke. Contoh lagi, lebih cepat nih. 24 meter kubik per menit jadikan liter per detik. Nah, ini kan 1 meter gitu tinggal kali 1000. Ini kali 60. Tinggal dicoret. Coret. 24 bagi 6 itu 4. Jadi 400. Loh, kok nggak ada jawaban nih? Ya, nggak ada jawaban itu. Liter per detik. Nah, ini harusnya kan bagi 60 ya. Bagi 6 jawabannya tidak ada. Jawabannya adalah 400. Contohnya saya ngambilnya salah. Next. Satu soal lagi. Ya, satu lah. Seluruh air ini gampang. Lihat volumenya 10.000 liter.
Jadikan apa? Meter kubik bagi 1000. 10.000 dibagi 1000 meter kubik. Berarti sama dengan 10 ya, meter kubik. Ini volumenya. Waktunya 30 menit. Menit ke jam, 1 jam kan 30 menit. Berarti kalau 1 menit berapa jam? 1/60. Berarti 30 dibagi 60 jam. Ya, sama dengan coret-coret 3 bagi 3, 1/2 jam. Jadi 30 menit itu setengah jam. Kita cari debitnya. Sesuai permintaan sudah meter kubik per jam. Ya, sama dengan volume dibagi waktu. Sama dengan volumenya 10 dibagi setengah. Ingat, pembagian sama dengan perkalian dengan kebalikannya. 10 kali 2 bagi 1, yaitu 20 meter kubik per jam. Jawabannya. Udah, hari ini saya kira cukup. Hari ini kita hanya mengingatkan saja sebelum besok itu ulangan ya, hari Jumat. Ini hari Kamis ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Pak Deta, mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat. Kalau bingung diulangi lagi. Besok ulangnya seperti ini ya. Soalnya ada 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.